Nah, adik-adik, hari ini kita sedang merayakan hari Natal, betul. Kita bersuka cita menyambut hari Natal. Ada yang tahu nggak kenapa kita bersuka cita di hari Natal ini? Apa karena kita semua kalau di hari Natal itu selalu dibelikan baju baru oleh papa mama? Betul ya? Oh, bukan, Ci. Oke. Jadi apa ya? Karena kalau hari Natal biasanya mama selalu masak masakannya enak. Makanan-makanannya enak-enak. Iya. Bukan juga. Lalu apa ya? Nah, kalau ini pasti benar. Biasanya kalau hari Natal itu, libur Natal itu, adik-adik diajak papa mama liburan. Oh, bukan juga. Jadi apa dong? Kenapa kita bersuka cita di hari Natal? Iya, karena di hari Natal Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan adik-adik, papa mama, opa oma, dan semua orang-orang yang percaya. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah perayaan Natal kita. Semuanya seperti biasa, menyiapkan hati masing-masing, duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita naikkan lagu Bapakku Datang Padamu. Semua dengan sikap doa ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau berdoa, semua dengan sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar buat kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan buat kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau memulai ibadah Natal kami, kiranya Tuhan mau pimpin, mau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan tolong kami semua, Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Cici mau ngajak kalian bangkit berdiri. Kita mau naikkan lagu Gloria. Semua bisa kan ya? Yuk, kita mau naikkan lagu Gloria dengan pakai gerakan ya adik-adik ya. Yuk.
Gloria. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Ya, sekarang kita lanjut dengan lagu Jingle Bells. Adik-adik semua pada bisa kan ya? Yuk semuanya dengan pakai gerakan. Jingle bells, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir.
Silakan duduk adik-adik. Kita mau naikkan satu pujian. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita naikkan sekali lagi lagu ini. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kita mau berdoa, semua dengan sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami, menyucikan hati kami, mengampuni dosa kami. Tuhan tolong agar firman Tuhan hari ini boleh kami mengerti dan boleh menjadi kekuatan bagi iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo semua. Wah, hari ini hari yang spesial ya untuk kita. Pasti semuanya tadi sudah dengan semangat menyanyi dan memuji Tuhan dengan lagu-lagu Natal. Nah, hari ini kita mau mendengarkan sebuah kisah spesial Natal yang bisa kalian dengarkan sebentar lagi. Coba sebelum kita mendengarkan kisah Natal yang spesial ini, Cici mau tanya dulu nih, siapa yang hari ini merasa bahagia dan senang? Saya. Kenapa kita senang? Karena hari ini adalah kita memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus. Nah, untuk itu hari ini sebentar lagi kita akan mendengarkan sebuah kisah spesial Natal yang tentunya berbeda, dan Cici mau kalian sungguh-sungguh memperhatikannya ya. Karena di akhir cerita nanti Cici akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Nah, jangan lupa semuanya simak dengan baik. Sekarang yuk
Lukas dan Annette. Cerita ini dilukis oleh Frances Hensler dan Nasib Wignall. Diadaptasi oleh Annie Diop. Pagi itu Annette bangun dengan segar. Asik, hari Natal sudah tiba. Hari ini hari ulang tahun Dani. Dani adalah adik Annette yang dititipkan ibunya ketika dia baru lahir. Ibu Annette meninggal ketika melahirkan Dani. Karena itu, Annette sangat sayang pada Dani. Ia merawat dan mengasuh Dani dengan penuh kasih sayang. Ini adalah nenek Annette. Nenek Annette membantu Annette mengawasi dan menjaga Dani. Ia juga adalah seseorang yang sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang Dani sudah dewasa. Wah, dia sekarang sudah 5 tahun. Apa yang sedang dia kerjakan ya? Dia sedang menaruh sepatunya di luar pintu rumah. Ayah, apakah benar nanti di hari Natal akan ada hadiah di dalamnya? Tanya Dani. Dia sudah pintar berbicara. Ya, Nak, kita lihat ya apakah hari Natal nanti akan ada hadiah di dalamnya, kata ayahnya. Di Swiss, negara tempat tinggal Annette dan Dani tinggal, ada sebuah tradisi untuk menaruh sepatu di luar pintu rumah. Dan berharap keesokan harinya sepatu itu akan diisi dengan hadiah. Tetapi malam itu bukannya hadiah yang datang ke dalam sepatu Dani. Karena keesokan harinya, Dani mendapati seekor kucing kecil yang sedang meringkuk karena kedinginan dan mencoba menghangatkan diri di dalam sepatunya. Miau, miau. Wah, Dani senang sekali. Asik, asik. Kucing ini hadiah untukku di hari Natal. Aku akan menamai dia Klaus. Aku tidak mau berpisah dengan Klaus. Ini adalah Lukas. Lukas tinggal tidak jauh dari rumah Annette dan Dani. Lukas tidak lagi mempunyai ayah, dan kakaknya yang besar sudah pergi ke kota mencari pekerjaan. Karena itu Lukas harus membantu ibunya. Tetapi Lukas malas. Dia tidak suka bangun pagi. Dia juga selalu mengeluh saat bekerja. Pekerjaan ini semuanya membosankan. Aku tak suka bekerja. Lukas juga tidak suka belajar. Ia seringkali setelah bekerja merasa sangat capek, sehingga ia tidak mau belajar. Karena itu nilai-nilainya rendah. Berbeda dengan Annette yang rajin belajar. Karena itu nilai-nilai Annette selalu mendapatkan bagus. Suatu kali setelah Lukas membantu ibunya, ia hampir terlambat ke sekolah. Ia cemberut karena pekerjaan hari itu sangat banyak. Ibu menyebalkan sekali hari ini, menyuruhku ini, menyuruhku itu. Aku terlambat deh. Ia cepat-cepat menaiki kereta saljunya dan menuruni tanpa melihat jalan. Tiba-tiba ia menabrak Annette. Hei kamu bodoh sekali, lihat semua bukuku jadi basah. Annette menjadi sangat marah. Lukas tadinya mau turun dari kereta untuk membantu Annette. Tapi karena melihat Annette yang sangat marah, ia jadi ikutan marah. Bodoh kamu, aku kan tidak sengaja. Kenapa sih kamu marah-marah begitu? Kemudian ketika sampai di sekolah, Annette marah dan ia mengadu kepada Bapak Guru. Pak Guru, itu, lihat, Lukas, dia menabrak aku dan dia membuat buku-bukuku basah semua. Kemudian Pak Guru menghukum Lukas sehingga kakinya dipukul. Semua anak-anak yang lain memihak kepada Annette. Lukas menuruni bukit dengan bersedih sambil menangis. Dia berharap tidak ada yang melihat, tapi ternyata ada yang melihat.
yaitu Dani, adik Ahmed. Dani bertanya kepada Lukas, "Lukas, kenapa kamu menangis?" Kamu anak kecil, aku nggak nangis kok. Kamu salah lihat. Tidak, aku tahu kamu menangis. Kakak Ahmed bercerita padaku bahwa kamu diomeli ya sama Pak Guru, dipukul. Sebenarnya Dani bermaksud baik, tetapi Lukas yang sudah sangat kesal merasa Dani sedang mengejek dia. Dia menendang orang-orangan Dani sehingga hancur berantakan dan Dani menangis dengan keras. Lukas jahat. Ahmed yang melihat itu dari jendela menjadi sangat kesal. Dia kemudian memarahi Lukas dan mereka bertengkar lagi. Kemudian tibalah waktunya hari ulang tahun Ahmed. Dani memetikkan bunga untuk Ahmed. Ia sangat asik sehingga ia tidak sadar bahwa Lukas ada di belakang dia. Lukas sudah mencari cara untuk membalas Dani. Kemudian, dengan diam-diam, dia lalu mengambil bunga itu dan menginjak-injaknya. Wah, Dani menjadi kesal dan sedih. Lukas jahat, kenapa kamu bisa melakukan susah payah mengambilnya? Aku akan mengadukanmu kepada ayahku. Lukas menjadi ketakutan. Dia kemudian mengambil Klaus dan ia mengancam Dani. Kamu jangan berani-berani mengadu ya. Lihat nih kucingmu ini, akan kubuang ke dalam jurang kalau kamu mengadu. Sebenarnya Lukas tidak benar-benar mau membuangnya. Tetapi karena Klaus tidak suka dipegang, ia mulai mencakar-cakar tangan Lukas sehingga menjadi berdarah dan Lukas kaget kesakitan. Ia pun menjatuhkan Klaus. Melihat itu Dani menjadi sangat kaget dan marah. Ia kemudian berteriak dan mencoba untuk menangkap Klaus. Ia melompati pagar jurang dan ia terjatuh ke bawah. Melihat itu, Lukas menangis terseduh-seduh. Ia ketakutan. Ia tidak sanggup menghentikan Dani karena ia begitu kaget. Tidak, aku sudah membunuh mereka. Apa yang harus kulakukan? Ia cepat-cepat berlari. Ia takut ada orang yang mengetahui dan melihat hal itu. Sementara itu di rumah, neneknya Dani sedang menantikan Dani yang tidak kunjung pulang. Dia menyuruh Ahmed dan ayahnya lekas untuk mencari Dani. Ahmed dan ayahnya pun pergi mencari ke sana kemari, termasuk ke tempat tadi Dani mengambil bunga. Tapi Dani sudah tidak ada di situ. Dia jatuh ke dalam jurang. Lalu Ahmed pergi mencari ke semua rumah temannya, termasuk rumah Lukas. Lukas! Ia menemukan Lukas ada di kandang sapi, sedang menangis terseduh-seduh. Ahmed bertanya, "Lukas, apakah kamu melihat Dani, Lukas? Bukan salahku, ia jatuh sendiri, bukan salahku." Siapa yang jatuh? Lukas, ayo jelaskan. Dani, ia jatuh. Ibunya Lukas yang melihat hal itu langsung menyuruh Lukas untuk bercerita semuanya. "Lukas, cepat ceritakan, di mana Dani?" Iya, ada di dalam jurang." Ahmed langsung khawatir. Ia terduduk, pasrah. Dia cepat-cepat memanggil ayahnya. Kemudian ayahnya Dani segera turun dengan tali untuk mencari Dani. Ketika dia ditemukan, Dani sudah terkulai lemas di pinggir sungai dan kakinya terluka. Kemudian ayah Dani cepat-cepat membawa Dani pulang. Dia juga mengambil dan menyelamatkan Klaus. Ternyata Klaus tidak jatuh ke dalam jurang. Dia sempat terselamatkan di pinggir jurang. Dan Tuhan melindungi Dani sehingga ia selamat. Tapi sejak saat itu kaki Dani tidak dapat digerakkan lagi.
Awalnya Lukas sangat sedih dan merasa sangat bersalah. Sejak saat itu, teman-temannya tidak ada lagi yang mau berbicara dengan dia. Dia menjadi pendiam, tetapi Lukas sejak saat itu mulai menjadi rajin bekerja. Untuk mengusir rasa kesepiannya, ia seringkali mengukir di bawah pohon. Satu kali ada seorang orang tua yang bertemu dengan Lukas dan melihat betapa bagus ukirannya. "Nah, ukiran kamu itu bagus sekali. Kamu belajar di mana, Nak?" Saya tidak belajar, Pak. Saya belajar sendiri. Saya tidak punya guru. Kalau begitu kamu sangat berbakat. Saya juga suka mengukir. Kamu mau melihat? Kemudian bapak tua itu mengajak Dani ke pondoknya. Dan di sana banyak sekali ukiran yang sangat bagus. Sejak saat itu, Lukas belajar untuk mengukir dari bapak tua itu. Kemudian Lukas mengukir sebuah bahtera berisi hewan-hewan yang menarik untuk dihadiahkan kepada Dani. Dia berharap Dani mau memaafkannya. Ketika sampai di rumah Dani, ia mengetuk dan pintu dibukakan oleh Anet. "Kamu berani-berani. Kamu sudah mencelakakan Dani, adikku. Pergi kamu, pergi sana. Aku tak mau melihatmu lagi." Ia diusir oleh Anet dan Anet melempar bahteranu beserta binatang ukiran Lukas ke tanah. Lukas pun menjadi sedih karena harapannya pun sia-sia. Ia tidak bisa berbaikan dengan Anet maupun Dani. Tetapi ia masih berharap bisa berbaikan dengan teman-teman dia yang lain. Maka ia mengukir sebuah kuda-kudaan untuk mengikuti perlombaan dan berharap teman-temannya mungkin akan lebih baik padanya kalau ia memenangkan perlombaan itu. Pada satu kali ketika Anet dan ayahnya sedang membantu di rumah Lukas, ia melihat ada sebuah kuda-kudaan yang sangat bagus. Saat itu ia sedang membantu ibunya Lukas dan Lukas tidak ada di rumah. Anet berpikir, "Wah, Lukas pasti mau ikut perlombaan. Tapi kalau dia ikut lomba dan menang, nanti teman-teman semua menjadi baik kepadanya. Sungguh tidak adil, padahal dia kan sudah melukai Dani dengan sangat parah. Aku tidak mau teman-teman lain menjadi baik kepada dia." Maka Anet mengambil kuda-kudaan itu dan melemparkannya. Ia menginjak-injaknya sehingga kuda-kudaan itu menjadi rusak. Ketika pulang, Lukas tidak tahu apa yang terjadi sehingga kuda-kudaannya menjadi rusak. Ia pikir mungkin kucingnya yang merusakkan kuda-kudaan itu. Ia pergi ke pondok bapak tua itu dan dengan sedih ia berkata, "Kuda-kudaanku rusak. Aku jadi tidak bisa berteman lagi dengan teman-temanku." Tapi orang tua itu berkata, "Nak, kalau kau mau mendapatkan pengampunan teman-temanmu, tidak dengan cara demikian. Kau harus berubah sikapmu menjadi baik sehingga mereka mau menerimamu. Tetapi mungkin sudah tidak ada kesempatan lagi," pikir Lukas. "Nah, coba ku ceritakan sebuah kisah. Dulu aku adalah anak yang manja. Semua yang kuinginkan pasti dituruti orang tuaku. Karena itu aku menjadi suka bermalas-malasan dan hidupku pun menjadi rusak. Aku tidak dapat menghargai istriku dan kedua anakku yang baik, minum minuman keras, dan dipecat dari tempat aku bekerja. Karena kekurangan uang aku pun pergi mencuri, sehingga aku dimasukkan ke dalam penjara dan istriku lah yang harus membiayai kedua anakku. Ia bekerja dengan sangat sulit sehingga ia hampir mati. Ketika menjelang ia mati, ia pun memanggilku dan menceritakan kepadaku tentang Tuhan Yesus yang mau mengampuni semua orang, termasuk orang yang sangat jahat seperti aku. Sejak saat itu, ketika keluar dari penjara,
Aku berubah dan bertobat, nak. Aku bertemu dengan seorang bapak yang mau memberikanku pekerjaan. Walaupun pada saat itu tidak ada seorang pun yang mau memberikanku pekerjaan. Karena aku bekas keluar dari penjara. Ketika kutanya kepada orang itu, dia berkata, "Saya mau menerima Bapak karena Tuhan Yesus yang sudah mau menerima semua orang berdosa." Begitu kata orang itu. Sejak itu saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Ia pun menerima saya. Saya merasa tenang sekali. Saya tidak dapat mengembalikan uang hasil curian saya. Tetapi saya mengumpulkannya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Nah, kalau Tuhan Yesus saja mau mengampuni saya, Ia juga pasti mau mengampuni kamu. Lukas lama berpikir tentang hal itu. Ia pulang ke rumah sambil merenungkan. Ia sungguh-sungguh berharap Tuhan Yesus mau mengampuni dia. Pada hari Minggu ketika di gereja, Bapak Pendeta bercerita tentang Tuhan Yesus yang mengetuk pintu rumah setiap orang. Pada saat itu Anet berpikir apakah Tuhan Yesus juga mengetuk pintu rumahnya. Tetapi kalau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, Ia akan menyuruh Anet untuk mengampuni Lukas. Sedangkan Anet masih sangat membenci Lukas. Ia tidak mau mengampuni Lukas. Lama sekali Anet memikirkan hal itu. Kemudian nenek Anet mengajak Anet untuk mengobrol dan bercerita. Anet, neneknya, bertanya, "Anet?" "Iya, Nek," kata Anet. "Apakah Anet sudah mau menerima Tuhan Yesus yang mengetuk pintu hati Anet?" tanya neneknya. "Kau sudah mendengar bukan kisah yang diceritakan oleh Bapak Pendeta?" kata Anet. "Tapi Nek, kalau aku membenci seseorang, Tuhan Yesus tidak bisa masuk bukan ke dalam hatiku?" Neneknya berkata, "Justru kalau engkau membenci seseorang, engkau membutuhkan Yesus masuk dalam hatimu. Ketika Yesus masuk, Ia akan mengubah hatimu sehingga kebencianmu akan hilang." Anet memikirkan hal itu, tetapi ia berpikir ia belum dapat mengampuni Lukas. Lama ia berpikir sehingga ia tidak konsentrasi. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan keluar dengan kereta saljunya. Tetapi karena tidak konsentrasi, ia pun terjatuh. Padahal hari itu sudah gelap, tidak ada orang yang lewat. Ia menangis meminta tolong. "Tolong, tolong aku. Siapa di sana, tolong aku." Ia ingat ada sebuah pondok di dekat situ. Ia mencoba merangkak ke pondok itu dan mengetuk pintunya. "Tolong, tolong." Tapi tidak ada orang yang membukakan pintu. Tiba-tiba ia mendengar ada suara nyanyian. Wah, siapakah itu? Ternyata ia mengenali suara itu. Suara itu adalah suara Lukas. Ia pun bertanya-tanya, "Itu Lukas yang mau berteriak minta tolong. Tapi apakah Lukas akan mau menolongnya?" Tapi karena tidak ada pilihan lain, ia tetap berteriak, "Tolong, tolong, Lukas, ada aku di sini." Lukas yang mendengar hal itu langsung cepat-cepat menemui Anet. "Anet, kenapa kamu bisa di sini? Aduh, kamu terluka. Tunggu ya, aku akan segera pulang mengambil keretaku untuk menjemputmu." Anet tidak percaya ini. Ternyata Lukas mau menolongnya. Pada saat itu, ia merasa sangat jahat karena ia sudah melukai, menghancurkan kuda-kudaan Lukas dan tidak mau mengampuni Lukas. Dia juga berpikir,
Ia meminta maaf kepada Tuhan Yesus karena sudah lama tidak mau membuka hatinya karena ia begitu membenci Lukas. Ia berdoa, "Tuhan Yesus, maafkan saya karena saya tidak mau menerima Tuhan Yesus begitu lama. Maafkan saya Tuhan Yesus, saya mau menerima Engkau dan saya mau mengampuni Lukas." Pada saat itu, Lukas dan Anet cepat-cepat turun kembali ke rumah Anet. Anet juga bercerita dan meminta maaf kepada Lukas. "Maafkan aku ya Lukas, bukan kucingmu yang telah merusak kuda-kudaanmu, melainkan aku. Maafkan aku ya Lukas." Tapi Lukas yang sangat senang karena Anet sudah mau memaafkannya, tidak mempersoalkan hal itu. Ia hanya tersenyum. Lukas dan Anet pun pulang dan diterima dengan baik di rumah mereka. Lukas sudah menolong Anet sehingga nenek Anet dan ayahnya merasa sangat berterima kasih. Lukas kemudian melihat perubahan pada diri Anet dan ia ingin menjadi seperti Anet. Ia bertanya-tanya, kenapa ya Anet bisa menjadi begitu baik kepada semua orang? Lalu Anet bercerita kepada Lukas tentang Tuhan Yesus yang masuk ke dalam hatinya dan mengubah hidupnya. Lukas bertanya dan berpikir-pikir, apakah Tuhan Yesus juga mau mengampuni hatiku? Tetapi ia ingat cerita orang tua itu, bahwa Tuhan Yesus mengampuni anak yang baik maupun yang nakal. Ia sungguh-sungguh berharap Tuhan Yesus mau mengampuninya. Ia membuka Alkitab dan ia mulai berdoa. Pada saat itu, ia membaca kisah tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Lukas tidak pernah berdoa seumur hidupnya. Tetapi pada saat itu ia mau berdoa. Tuhan Yesus, aku mengakui dan menyesali dosa-dosaku. Tuhan Yesus, tolonglah. Sembuhkan Dani juga yang tidak bisa berjalan. Demikian doa dari Lukas. Malam itu kakak Lukas yang tinggal di luar kota pulang ke rumah. Dia bercerita bahwa di hotel dekat kota ada seorang dokter yang sedang datang berkunjung. Dokter itu hebat sekali. Kamu tahu, dia bisa menyembuhkan semua orang. Kakak, kalau begitu apakah mungkin dia bisa menyembuhkan Dani? Wah, mungkin saja ya Lukas. Tetapi kakak juga tidak tahu ya, karena dia besok pagi-pagi sekali dia sudah akan kembali ke kota tempat tinggalnya yang jauh. Dan juga pada saat ini sedang badai salju. Bagaimana kita bisa meminta dia untuk mengobati Dani? Lagi pula dibutuhkan uang yang sangat besar loh untuk membayarnya. Lukas berpikir-pikir dan ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan yang sangat berat tetapi berani. Ia berlari menuju ke rumah bapak tua temannya. Ia mencoba meminta uang yang sudah bapak tua itu simpan karena ia merasa ini adalah orang yang sangat membutuhkan. Dani sangat membutuhkannya. Pak, tolonglah apakah kamu dapat meminjamkan uang itu atau memberikannya kepada saya, Pak? Uang itu mau kamu pakai untuk apa, Nak? Saya mau memakainya untuk mengobati Dani, Pak. Ada dokter yang katanya hebat, Pak. Siapa nama dokter itu, Nak? Namanya dokter Givet, Pak. Mendengar nama itu, bapak tua itu cepat-cepat mengambil uang itu dan memberikannya kepada Lukas. Malam itu badai salju begitu hebatnya. Lukas berjalan dengan tertatih-tatih ke atas gunung. Ia hampir terhempas dan jatuh ke jurang karena angin yang begitu kencang dan menderu-deru. Ia hampir menyerah, ia menangis. Tetapi tentu saja tidak ada yang dapat mendengar dia. Ingat kisah di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan siapapun yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Ia berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah supaya aku bisa selamat dan bisa bertemu dengan dokter Givet.
Lukas menjadi merasa lebih tenang dan ia punya tenaga untuk melanjutkan lagi. Akhirnya ia pun tiba di hotel tempat Dr. Gifford menginap. Ia sudah sangat capek sehingga ia kehabisan energi dan terjatuh pingsan. Dr. Gifford merawatnya hingga menjelang pagi. Ketika Lukas sadar, ia menceritakan semuanya kepada Dr. Gifford. Tetapi pagi itu Dr. Gifford sudah harus pulang kembali ke kota asalnya. Namun karena Dr. Gifford sangat terharu melihat apa yang Lukas lakukan, ia memutuskan ia akan tinggal beberapa saat lagi dan mencoba melihat apa yang dapat ia lakukan untuk Dani. Dr. Gifford kemudian melihat uang yang dibawa oleh Lukas. Ia bertanya, "Nak, kau dapat uang sebanyak ini dari mana, Nak?" Lalu Lukas membawa Dr. Gifford ke rumah orang tua yang membantu dia. Ternyata orang tua itu adalah ayah dari Dr. Gifford. Sejak keluar dari penjara, ia tidak berani mengunjungi anaknya karena takut anak-anaknya akan merasa malu. Tetapi Dr. Gifford sebenarnya sangat merindukan ayahnya. Ia membawa ayahnya pulang bersama dengan dia dan tinggal bersama-sama dengan dia. Sementara itu ia memeriksa kaki Dani dan ia berkata, "Dani harus dibawa operasi di kota tempat tinggal saya. Mungkin ini membutuhkan waktu beberapa lama, tetapi Dani akan mendapatkan pengobatan yang layak. Apakah kalian bersedia?" Ayah Annette dan neneknya mau mencoba apapun juga supaya Dani bisa sembuh kembali. Maka Dani dibawa pergi ke kota tempat tinggal Dr. Gifford. Lama mereka tidak mendengar kabarnya. Sampai akhirnya datanglah sepucuk surat yang mengatakan bahwa Dani sudah bisa berjalan lagi dan bisa dijemput di stasiun. Mereka semua bersama-sama menjemput Dani ke stasiun dan lihatlah, Dani sudah bisa berjalan. Lukas merasa sangat senang. Ia tahu bahwa Tuhan Yesus telah menjawab doanya dan telah mengubah kehidupannya. Nah, bagaimana tadi ceritanya? Seru sekali ya. Sekarang Ciana mau mengajukan beberapa pertanyaan nih. Ayo, siapa yang tadi memperhatikan dengan sungguh-sungguh ceritanya? Ciana mau tanya dari pertanyaan yang mudah dulu ya. Tadi di dalam cerita ada seorang anak perempuan yang menjadi tokoh utama. Siapa nama anak perempuan itu? Ayo, yang bisa langsung jawab. Siapa namanya? Kita jawab sama-sama ya. 1, 2, 3. Annette. Iya, betul. Annette punya seorang anak laki-laki. Siapa nama anak laki-laki itu? Hitung. 1, 2, 3. Kalian bisa lihat jawabannya di bawah sini. Namanya Dani. Betul, namanya Dani. Nah, apa ya yang terjadi pada Dani sehingga Annette sangat marah kepada Lukas? Nah, ini pertanyaannya agak susah nih. Siapa yang bisa jawab? Apa yang terjadi pada Annette sehingga apa yang terjadi pada Dani sehingga Annette sangat marah kepada Lukas? Ayo, yang bisa jawab ya. Sekarang kita mau jawab sama-sama. 1, 2, 3. Yang tahu jawabannya, ayo. Karena Lukas membuat Dani terjatuh sehingga kaki Dani menjadi tidak dapat digunakan lagi. Iya, Dani hampir lumpuh ya. Nah, setelah itu Lukas bertobat tidak ya? Apakah dia menyesal? Nah, apakah dia mau merubah sikapnya? Ya, dia mau merubah sikapnya, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Jadi apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Siapa yang tahu? Yang tahu, ayo sama-sama kita sebutkan. Dia membuat sebuah mainan untuk Dani ya, dengan hewan-hewannya yang lengkap dan juga dengan kudanya. Nah, kemudian apa yang terjadi lagi? Setelah itu apakah dia berhasil membuat orang-orang menyukai dia? Wah, ternyata tidak ya. Ternyata kuda-kudaannya malah rusak. Nah, dirusakkan oleh siapa? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang
kita harus belajar untuk memaafkan orang lain, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Juga kita harus belajar untuk kalau kita salah, kita harus pertama-tama mengakui kesalahan kita. Tidak perlu kita menutup-nutupi ya, jangan takut adik-adik. Dan juga apalagi jangan sampai berbohong supaya tidak ketahuan salah. Ketika kita salah, kita harus dengan jujur menyampaikan bahwa kita salah. Mungkin orang lain akan marah, seperti tadi Anet ya, dia marah sekali pada Lukas. Tetapi ketika kita mengakui kesalahan kita, hati kita akan menjadi lebih lega. Nah, lebih daripada itu, kalau misalnya kalian mau meniru tokoh hari ini yang tadinya jahat tetapi berubah menjadi baik, siapa? Lukas ya, dia tadinya jahat, anak yang nakal dan malas, tetapi dia kemudian berubah hatinya menjadi baik, sehingga dia mau menebus kesalahannya itu ya. Bagaimana cara dia menebusnya? Dia mencoba untuk melakukan hal-hal yang baik ya. Ketika kita melakukan kesalahan, bisa jadi ada orang yang mau memaafkan atau ada yang tidak mau memaafkan, tidak apa-apa. Yang penting kita mencoba untuk meminta maaf dan kita melakukan hal yang baik untuk menolong orang lain, supaya orang lain itu juga bisa pelan-pelan lama-lama bisa dan mau untuk memaafkan kita. Nah, adik-adik, kita belajar hal yang penting nih di hari Natal ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ketika lahir ke dunia ini, dia adalah Tuhan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi ketika dia lahir ke dunia ini, dia mau menanggung kesalahan kita. Justru bukan supaya kita dihukum, tetapi supaya kita selamat. Dengan demikian Tuhan menggantikan kita yang salah, tetapi Tuhan yang dihukum. Wah, Tuhan baik sekali ya. Nah, karena itu adik-adik kita harus bersyukur. Di hari Natal ini kita tahu bahwa Tuhan Allah, Tuhan Yesus telah lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, ayo kita sama-sama menghafalkan ayatnya dari Lukas 19 ayat 10. Nah, tadi ada tokoh namanya Lukas. Kita juga ayat hafalannya diambil dari Lukas 19 ayat 10. Bunyinya, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya, Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, anak manusia ini siapa? Anak manusia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, tetapi dia lahir sebagai manusia. Nah, adik-adik, di hari Natal ini kalau kalian merasa ada yang sedang bertengkar, berantem sama teman, kakak atau adik, ayo di hari Natal ini kita mau sama-sama minta maaf ya, mengakui kesalahan kita. Atau mungkin kita bersalah kepada papa dan mama, kita mau sama-sama mengakui. Nah, kemudian hal yang kedua adalah kita mau sama-sama belajar untuk melakukan sesuatu hal yang baik di hari Natal ini ya. Ketika Anet sudah menerima Tuhan Yesus, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Lukas supaya Tuhan Yesus juga bisa diselamatkan. Nah, di hari Natal ini mungkin kalian bisa mendoakan teman-teman kalian, atau mungkin kungkung, atau yang kakek nenek ya, opa oma, atau mungkin paman bibi sepupu yang belum percaya sama Tuhan Yesus, supaya mereka juga bisa mendengar tentang Tuhan Yesus. Juga yang ketiga, jangan lupa setelah menerima Tuhan Yesus di dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus berubah perilakunya ya. Kita tidak boleh lagi suka marah-marah, menyimpan dendam, dan apalagi kita jangan sampai menjadi anak yang malas seperti Lukas di awal cerita tadi. Dia malas dan dia nakal juga ya. Jangan sampai kita seperti itu. Kita setelah terima Tuhan Yesus, kita mau tunjukkan bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam hati kita. Kita mau berperilaku baik, kita mau bantu papa mama. Ketika liburan ini jangan asik main game, nonton seharian ya. Kita bantu papa mama. Kita tanya, papa mama ada yang bisa aku bantu nggak? Mungkin kalian bisa bantu bereskan tempat tidur, membereskan mainan, mencuci piring, mengepel, mengelap atau apapun itu. Jadi mau bertanya nih, siapa di antara adik-adik yang belum percaya atau belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau ada kalian di rumah yang mau percaya, mau terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Juru Selamat kalian, seperti tadi Anet ya,
Kalian boleh angkat tangan kalian ya. Kemudian kita mau sama-sama berdoa ya. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus bahwa saya mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Oke, yang saat ini sudah angkat tangan, boleh taruh tangan kalian di dada seperti Cici ya. Kemudian kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, di hari Natal ini saya mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Tolong ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah saya perbuat. Saya mau berubah Tuhan Yesus. Tolong saya supaya saya bisa menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Ibadah Natal hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, seperti apapun situasi kami di hari Natal ini, mungkin ada yang merasa senang, mungkin ada yang merasa sedih atau biasa saja, mungkin ada yang bisa jalan-jalan atau ada yang harus di rumah saja, tetapi kami mau belajar untuk percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau Tuhan menyerahkan waktu liburan kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami untuk dapat mengisinya dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, ibadah Natal kita sudah selesai. Tetapi Cici harap semuanya bisa menikmati waktu Natal bersama dengan keluarga kalian. Dan juga waktu liburan yang menyenangkan. Selamat hari Natal semua. Tuhan Yesus memberkati.